Kompas hasil hitung cepat atau suara unggul sementara. Analisanya saya akan mengundang peneliti senior Litbang Kompas Bestian. Kita akan bergabung juga untuk melihat bagaimana hasil rata-rata tadi sudah di atas 50%, ada yang sudah 50,8, ada 56%, Bang Bes. Ini adalah, saya rasa ini adalah gestur yang tepat untuk menyambut semua perhitungan sementara dari rekan-rekan hasil hitung cepat Litbang Kompas yang paling dinanti, termasuk saya warga Jakarta. Ini adalah hasil sementara Pilkada Jakarta 2024. Ini bagaimana dari hasil yang sudah diolah teman-teman dari Litbang Kompas dari pagi hingga akhirnya TPS ditutup. Kemudian sekarang sudah pukul 15:11. Kita mulai dari Jakarta terlebih dahulu ya Bang Bes ya. Boleh, bagaimana kita melihat angka-angka yang sudah didapatkan per pukul 15:12 ini, mulai dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Analisa seperti apa yang bisa Anda berikan kepada kita? Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, Bang Bes. Iya, Nitya. Kalau kita lihat di Jakarta, memang suara yang sudah masuk mencapai 50%. Bahkan bertambah, 50,25%. Bertambah 50,25%. Dan ini sudah bisa kita katakan dari sisi perolehan masing-masing sudah terlihat ada perbedaannya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan. Kita lihat pertama, Pak Ridwan Kamil di sini mencapai 39,52%. Kemudian Dharma Pangrekun 10,37%. Dan Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno ini leading 50,11%. Unggulnya memang kita bisa mulai melihat ya bagaimana perbedaan yang ada ya. Ya, perbedaannya kan kalau kita lihat antara nomor 1 dengan nomor 3 ini kan sekitar 10%. Ya, itu dalam quick count, dalam hitung cepat, perbedaan sampai 10% itu sudah tergolong perbedaan yang cukup signifikan. Ya, dengan demikian kelihatannya dari sini pemirsa juga bisa lihat bahwa posisi dari Pramono Anung dan Rano Karno ini memang benar-benar berada di posisi atas. Sudah bisa dikatakan memang suara unggul sementara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk Pramono Anung dan Rano Karno. Karena ini sudah pukul 15 begitu ya? Sudah pukul 15 dan kita bisa yakinkan di sini juga dari sisi reliabilitasnya. Apa itu reliabilitas, Nita? Jadi kita semuanya dari hasil yang kita dapatkan ini dari 400 sampel yang masuk 50%, berarti 200 TPS yang sudah masuk, kira-kira seperti itu. Dari 400-an ya? Ya, dari 200 TPS itu kita belah dua. 100 TPS dan 100 TPS dan kita lihat hasilnya sama atau tidak dia. Nah, ini salah satu uji yang kita sebut uji reliabilitas untuk menyatakan handal nggak hasilnya. Reliabilitasnya untuk menguji bagaimana hasilnya ini bisa diandalkan atau tidak begitu ya? Benar, terjadikah akan perubahan lagi lebih jauh setelah kita lihat antara sampel yang 50% tadi dibelah dua. Ya, hasilnya sebenarnya kalau kita lihat itu tidak menunjukkan suatu perubahan yang besar. Jadi korelasinya sangat kuat sekali yang menunjukkan antara wilayah 100 sampel dengan 100 sampel dan di cross hasilnya nggak jauh dari apa yang ada di sini juga. Apalagi 200 yang sudah mencapai tadi 50,50%. Dan kedepannya pun juga ketika dia mencapai 60%, 70%, 80% sampai berakhir pun juga itu akan terlihat bagaimana reliabilitasnya itu berjalan. Menarik bagaimana Bang Bes mengatakan bahwa ini selalu harus di cross check karena kan kalau sedang nanti begitu ya, saya yakin masyarakat punya pilihan masing-masing. Semua harus sabar, tapi kan semua harus kemudian menerima nanti apapun hasilnya. Tapi bagaimana kemudian Litbang Kompas terus mempertanggungjawabkan hasilnya? Karena ini kan menit demi menit, seberapa jauh ini kemudian akan bisa berubah ketika datanya sudah masuk 50,75% sekarang? Ya, naik lagi 50,75%. Ya, artinya sudah lebih 200 TPS yang masuk ke sini. Ya, nah. Kenapa kita katakan bahwa secara hati-hati terus-menerus kita cermati, jangan-jangan sebaran yang dapat pada saat ini adalah di wilayah-wilayah kantong. Betul. Dari dukungan salah satu calon. Iya, karena ini kan memang tersebar secara acak begitu ya, bisa saja. Acak, benar. Bisa saja menumpuk pada satu wilayah atau lebih dulu dihitung di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain. Tapi dengan melihat tadi yang saya katakan reliabilitas, itu terlihat handal. Ya, artinya ini berjalan secara acak dan benar-benar berjalan secara reliable. Ya, dapat dikatakan handal dari waktu ke waktu, dari sampel ke sampel, dan kira-kira sampai pada akhirnya di
posisi 100%, yang akan terjadi adalah coba kita lihat berubah jauh nggak dengan hal ini gitu kan. Oke, harapannya sih memang kehati-hatian ini yang akan membuat kita selalu on the right track, begitu kan ya Bang Bes Persis ya. sekali. Kalau saya lihat ini kan adalah page utama atau halaman utama dari Hitung Cepat Litbang Kompas. Kita lihat ada beberapa di sebelah kiri ini ada sebaran sampel, kemudian juga perbandingan dengan pilkada sebelumnya, dan di bawah menarik adalah Hitung Cepat, ada perolehan suara dan tingkat partisipasi, kemudian yang tadi Anda katakan reliabilitas begitu ya. Sejauh mana kemudian 3 faktor ini biasa digunakan untuk cross dan mendapatkan hasil yang benar-benar terverifikasi, khususnya untuk di Jakarta lah, kita punya 3 calon di sini soalnya, bukan hanya 2. Ya. Nah, kalau kita bicara dari segi sebaran sampel misalnya, kalau kita klik di sana dan kita tampilkan sebaran sampel yang diambil dalam Pilkada Jakarta ini, yang sebanyak 400 dari seluruh wilayah di DKI Jakarta ini, itu terlihat sekali sebarannya begitu merata di masing-masing wilayah. Ya. Dan ini memang merepresentasikan dari masing-masing kekuatan ataupun individu yang menjadi pemilih di wilayah itu. Ya, itu satu faktor. Makanya kita penting untuk melihat bagaimana sebaran sampel di sini. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga kita lihat juga ada yang ini yang disebut dengan reliabilitas. Oke, ini Anda katakan tadi ya. Ada 2 garis di sini. Bisa dijelaskan Bang Bes, apa arti dari garis merah mengacu kepada pasangan calon nampaknya nih ya? Jadi Nitya, dan ini ada 2 jenis, ada 2 jenis grafik yang kalau kita lihat apa bedanya? Sama kan? Nah, saya jelaskan di sini. Pertama, grafik yang di sini adalah grafik menunjukkan ketika sampel kita belah 2. Tadi masuk berapa? 50%. Katakanlah sudah 51%. Kalau kita cek di situ artinya sekitar 210 kira-kira segitu. 210 sampel atau 220 sampel TPS yang masuk. Dari 220 sampel TPS yang masuk itu kita belah 2. Yaitu satu grafik yang ada di sini ya. 100 sekian sampel dan yang satu lagi ada di sini. Ya, fungsinya untuk kemudian di cross. Fungsinya gitu ya? untuk kita lihat polanya. Jam 3 tidak boleh ada perhitungan. Dan kita mulai diumumkan di pas jam 3 ini. Kan sebenarnya seperti itu. Ya, jam 3 tadi pas pada saat pengumuman, ya, kita sudah buka, posisinya sudah ada di atas. Ya. Nah, coba kita cermati apa yang namanya merah ini. Ini adalah suara yang diperoleh dari pasangan nomor 3. Oke, diberikan warna khusus supaya mampu membedakan dengan cepat begitu ya? Iya, persis sekali. Dan kalau kita cek dengan yang di sini, sama. Dia paling atas juga. Ya. Yang kedua, ini pasangan nomor 1, Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Ini pun juga begitu. Dan yang ketiga, ini adalah pasangan dari nomor 2. Kita bisa lihat sama ya, kalau kita tarik garis lurus ke sebelah kiri, ini masih di angka 10 sama, di 10 sama, artinya 2 perbandingan grafik yang ditujukan untuk membandingkan, artinya berjaga-jaga, ternyata sama. Sama. Dan Nitya, kita lihat nih, di detik-detik pertama tadi, pas pada saat dibuka pukul 13, kan sudah memberikan perhitungan dari masing-masing daerah, tapi kita belum boleh mengumumkan. Nah, coba lihat sampel di TPS-TPS pertama yang masuk, relatif tidak stabil. Ada perubahan, makin naik, yang di sini makin naik, yang di sini turun, yang di sini turunnya sedikit. Ya, tetapi hanya sebentar saja. Sampai dengan hanya sekitar 20 TPS, dia berjalan. Karena ini masih pengolahan 200. Ya Bang Bes ya, artinya dari pukul 13 ketika pasca TPS ditutup sampai menuju ke 14, ini memang masih fluktuatif bergerak karena masih mengolah data. Masih mengolah data dan belum stabil sampel itu. Tapi selanjutnya kita lihat lurus hasilnya stabil. Stabil. Dalam sejarah survei yang kami lakukan atau quick count yang kami lakukan, kalau sudah kita melihat seperti ini, kita bisa meyakinkan bahwa tidak ada banyak perubahan-perubahan lagi sampai dengan ke depan dari segi posisi dari kemenangan dari masing-masing calon. Out of curiosity, apa yang terjadi kalau katakan saja di antara 2 grafis ini di pukul 15 mungkin ya, ini masih terjadi perbedaan antara grafik yang pertama dengan grafik yang kedua. Apa yang memungkinkan hal itu terjadi dan apa yang akan dilakukan? Artinya di situ belum stabil. Belum stabil yang dimaksud di sini, setiap TPS yang masuk dan kita catatkan hasilnya dan kita tampilkan di sini, itu masih merepresentasikan wilayah-wilayah yang belum bisa kita generalisasikan ke Jakarta. Oh, oke. Ya. Nah, kalau seperti itu, tunggu. Jangan cepat-cepat. Sabar, gitu sabar. Ya? Apalagi ini kan kompetitif persaingannya. Betul. Beda loh kalau kita lihat dengan wilayah lain.
yang sudah nyata hasilnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, itu semuanya sudah nyata hasilnya. Kalau nanti kita lihat, kita cek ya. Kita akan bandingkan setelah ini nanti ya. Tapi Jakarta memang luar biasa dan ini punya implikasi juga ke depannya. Artinya kalau memang ini akan terus berlangsung seperti ini, biasanya seperti itu tentu saja. Apakah yang akan berjalan nanti bisa dimenangkan jelas oleh pasangan nomor. Jadi Ya, tidak tetapi, mungkin karena ini sudah disusun dengan sistem kehati-hatian artinya dan terus di cross check, tidak mungkin ketika kita lihat ini sudah menunjukkan ada garis lurus begitu ya, di tengah-tengah akan ada fluktuasi lagi, itu biasanya tidak terjadi. Kalau dalam sejarah penyelenggaraan quick count kami, tidak pernah kami mengalami seperti itu. Kalau terjadi artinya apa? Proses sampel yang kita lakukan goyang istilah kita, ya. Atau yang kedua, ada wilayah-wilayah memang yang di situ terjadi penumpukan pilihan pada salah satu calon. Oke. Ya, sehingga ketika masuk di wilayah tersebut, oh ini wilayah kandang nih misalnya, oh wilayah kubu kemenangan pasangan A, wilayah kubu kemenangan pasangan Sehingga kemudian B. angkanya signifikan dan bisa mengubah begitu ya. Benar, dan ini belum bisa masuk karena ada sesuatu kendala di sana sehingga mereka melaporkannya belakangan. Tapi ketika lapor masuk berbarengan banyak TPS. Semacam kayak diberikan satu blok begitu ya, sehingga Ya. mengubah tatanan begitu. Oh, Berubah oke, tatanan oke. sehingga goyang di sini. Tapi kalau di sini kelihatan sekali, kelihatannya stabil. Jadi walaupun kita tetap harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU, tapi kita bisa lihat dari apa yang didapatkan teman-teman dari Litbang Kompas, hitung cepat pukul, ini saya sudah update kembali 15.23, artinya sudah kurang lebih 20 menit setelah tadi Litbang Kompas mengumumkan, oke, kita akan umumkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas karena garisnya sudah stabil. Kalau kita lihat tingkat partisipasinya apakah juga sudah bisa dikatakan stabil di pukul 15 ini, Bang Bes? Kalau tadi kan mengecek bagaimana perbandingan antara dua grafis reliabilitasnya begitu ya. Ya, kalau kita cermati sekali lagi apa yang terjadi di Jawa, di DKI Jakarta ya, kalau melihat dari tingkat partisipasinya, ini pun juga sudah memberikan gambaran bagaimana partisipasi politik ataupun ketika seseorang memilih di Jakarta itu seperti apa besarannya. Betul. Kelihatannya kalau dari data yang kita tampilkan di sini, data masuk sekitar 59% ya, sudah 99 loh, sudah hampir 60% ini. Kemudian semakin tingkat yakin ini begini ya. benar, tingkat partisipasinya kalau kita cermati di sini Nitya, itu ada sekitar berapa persen ini suara yang belum. Nah, itu mencerminkan sekali bagaimana sebenarnya hasil yang terjadi di wilayah Jakarta ini sendiri. Oke, jadi kalau katakan saya tadi 51% sudah bisa masuk begitu ya, suaranya sudah bisa diolah, memberikan titik-titik atau garis lurus ini. Garis lurus ini. Sudah 60,25, saya revisi ya. Untuk Jawa Barat ternyata data yang masuk sudah 60,25%. Saya akan meminta Bang Bestian untuk memberikan kepada kami mengumumkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, tapi untuk Jawa Barat. Silahkan, ini warga Jawa Barat ini sudah kemudian menanti ya. Walaupun saya tetap mengimbau untuk Anda sabar menunggu hasil resmi KPU, tapi kita juga akan lihat bagaimana hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas dengan penuh kehati-hatian, dengan sampel yang diambil dari ratusan TPS. Kita coba akan lihat, Bang Bes silahkan. Ya, Nitya dan juga pemirsa di Jawa Barat, kalau kita lihat hasil hitung cepat yang dilakukan terhadap para pemilih ataupun dalam pilkada di Jawa Barat kali ini, tampaknya hasilnya sudah sedemikian kuat sekali yang tertampilkan di sini. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu memimpin dengan proporsi sekitar 61,62%. Ya, dengan data masuk sekitar 62% di sini. Dan ini berbeda jauh dibandingkan dengan Jakarta tadi, dibandingkan dengan apa yang terjadi di masing-masing wilayah lainnya. 61,55% untuk pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Sementara kalau kita lihat juga dari 62,50% data yang masuk ini sudah didapatkan dari Litbang Kompas untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Boleh dijelaskan Bang Bes? Ya. Kita lihat bersama juga, mulai dari mungkin paslon nomor urut 1 seperti ya, ini kita sudah tampilkan juga di studio 1 Kompas TV, kita akan perlihatkan boleh? Ya, paslon nomor 1 ini kalau kita cermati dengan hasil yang ada,
tampaknya sedemikian jauh perbedaannya dengan pasangan pemenang. Kira-kira kalau kita katakan pemenang saat Ya, ini juga. unggul saat ini, begitu ya. 61,48 dibandingkan dengan 10,49. Nah, nomor satu ini kalau untuk menyusul lagi berkali-kali lipat perlu. Oleh karena itu dikatakan hampir mustahil dia unggul dibandingkan Karena ini dengan yang memang lainnya. komposisi yang berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta kan sekali. 3 pasangan calon, sementara ini 4. Artinya memang mau tidak mau akan lebih tersebar, Akan begitu lebih ya. tersebar, ya. Nah, kemudian yang kedua, pasangan nomor 2 ini apalagi 9,48 ya. Ini apalagi perbedaannya dibandingkan dengan pasangan nomor 4 itu jauh sekali. Nah, yang menarik justru pasangan nomor 3 yaitu Pak Ahmad Saiku di sini 18,7. Dan Ilham Akbar Habibie ya. Dan 18,7 dalam quick count kami dibandingkan dengan 61. Sebenarnya itu ya, kalau kita lihat dari hasil survei, ini sebenarnya survei-survei sebelum pemilu lalu, ini memberikan gambaran yang hampir sama. Bagaimana saat itu sudah jelas sekali pasangan nomor 4 itu leading. Oke, dengan unggul hasil- begitu ya? Unggul dengan hasil sekitar 65%. Jadi sebenarnya kalau 65% dengan katakanlah sekarang 15,27 begitu ya, 61,46%, aman untuk mengatakan bahwa untuk sementara hasil hitung cepat Litbang Kompas mengatakan pasangan calon nomor urut 4 unggul Ya. di Jawa Barat. Iya, kita bisa yakinkan di sini bahwa memang pasangan nomor 4 itu unggul di Jawa Barat dengan hasil sekitar 60% tadi. Oke, apalagi karena suara yang sudah masuk ini 64% begitu ya. Dari total 100% TPS yang kita cermati di Jawa Barat. Oke, kalaupun memang angkanya bisa berubah ya Bang Bes, terutama untuk koma-komanya begitu ya. Kita lihat di sini kan kalau pasangan nomor 1 10,44 mungkin bisa berubah, 9,46 bisa berubah, 18,60 bisa berubah, tapi tetap gapnya begitu jauh dengan 61,50% sudah stabil. Sudah stabil. Kenapa demikian? Ada 2 alasan. Yang pertama, hitung cepat ini menggunakan margin of error 1%, plus minus 1%. Artinya kalau nomor 4, ya pasangan nomor 4 yang kita katakan unggul di sini dengan 61,5%, hasil dia kemungkinan tidak akan jauh dari 61,5 plus 1%, atau 61,5 dikurangi 1%. Oke. Jadi sekitar 60 sampai dengan 62. 62,50% begitu Dia ya. berada di sekitar situ. Coba bayangkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Apakah mereka mampu bisa untuk mengejar menambahkan atau mengejar sekitar dengan hasil itu? 50%-an lagi gitu artinya kan ya. 50%-an. Padahal margin of error-nya 1%. 1%. Terlalu jauh. Ya, kemudian yang kedua, kita lihat juga sekali lagi reliabilitasnya, seberapa stabilnya masing-masing yang ditampilkan oleh pasangan ini. Kan sudah stabil tadi semuanya juga, seperti yang terjadi di Jakarta. Kenapa stabil? Dalam posisi sekitar 64% TPS yang sudah dikumpulkan dan perubahan-perubahannya tidak terjadi jauh lagi di situ. Itu yang kita katakan sudah handal hasil ini. Dengan plus minusnya 1%, kita yakinkan bahwa pasangan nomor 4 meninggalkan pasangan-pasangan lainnya sedemikian signifikan. Oke, kalau tadi kan Jakarta sudah Bang Bes jelaskan juga bagaimana mencoba untuk menakar reliabilitasnya. Tapi kalau Jawa Barat nampaknya memang sudah bisa dikatakan aman, stabil nih Tia, dikatakan ini sudah unggul. Saya penasaran dengan 2 wilayah lainnya. Ini kan juga cagup-cawagup yang bertarung kan juga luar biasa sekali, begitu kompetitif. Saya ingin lihat kemudian di Jawa Tengah terlebih dahulu. Bagaimana Bang Bes? Kita lihat bersama-sama. Kami akan tampilkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas untuk wilayah Jawa Tengah. Ada 2 pasangan calon di situ, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan juga Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun. Kalau kita lihat, wah ini bergerak terus begitu ya. Memang ini disusun untuk kemudian menyesuaikan dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas. Analisa apa yang bisa Anda bagikan kepada kami, Bang Bes? Ya, kalau kita lihat di Jawa Tengah, kembali lagi ini menunjukkan suatu situasi yang memang kita cermati dari awal agak sedikit berubah. Ya. Ketika kita cermati di bulan lalu, posisinya masih bersaing ketat. Nah, rupanya tipis sekali. Nah, rupanya saat ini terjadi suatu perubahan atau tambahan yang sedemikian signifikan bagi pasangan nomor 2. Nomor urut 2. Dan di sini mendapatkan 59,94. Ya, ini suatu perbedaan yang cukup jauh signifikan ya. Sangat signifikan dibandingkan dengan pasangan nomor 1 di sini. Dan di sini pun kita yakinkan juga sama seperti tadi.
yaitu dengan melihat margin of error plus minus 1% 1%. tadi, ditambah lagi dengan reliabilitas dari masing-masing wilayah ataupun TPS yang sudah terkumpul, Nitya, kita bisa yakinkan di sini kembali bahwa pasangan nomor 2 memang berada dalam posisi yang cukup signifikan meninggalkan. Karena kan kalau kita lihat kan ini sebenarnya suara yang masuk sudah 74%. Sebenarnya lebih daripada apa yang kita lihat tadi bersama-sama di Jawa Barat. Jawa Barat Jawa Barat kan masih 60-an, ini sudah 74. Anda bisa katakan bahwa suara unggul ini sudah stabil, kita simak bersama? Sudah stabil, kita yakinkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga hasil kajian-kajian kami sebelumnya, dan melihat grafiknya sudah cocok begitu ya? Sudah cocok, itu semuanya kita yakinkan bahwa nomor 2 unggul. Oke, unggul dalam hitung cepat Litbang Kompas 40,32% untuk pasangan calon nomor urut 1 di Jawa Tengah, untuk urut nomor 2 59,68%. Kita akan lihat bagaimana di Jawa Timur. Kita sudah membuat masyarakat Jawa Timur menunggu sampai akhir ini, katakan Nitya, kenapa sampai akhir? Kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana hasil hitung cepat Litbang Kompas, suara unggul di Jawa Timur 1, 2, dan 3. Silahkan ini bergerak maju sesuai dengan hasil yang diolah oleh Litbang Kompas. Nomor 2 nampaknya melaju dengan cepat ini ya Bang Bes ya. Benar sekali ya. Dan ini pun juga mengkonfirmasikan hasil-hasil survei sebelumnya Nitya. Bagaimana dari hasil-hasil sebelumnya pasangan nomor 2 ini selalu berjarak jauh dibandingkan dengan nomor 3 maupun nomor 1. Dan kali ini menunjukkan, terbukti hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan nomor 2 memperoleh 58,43% plus minus 1%. Ya. Sementara, jadi ini lagi-lagi stabil angkanya. Saya bisa katakan bahwa ini unggul sementara di 58,43% bagi pasangan calon nomor urut 2 di Jawa Timur ya Bang Bes ya. Iya, benar sekali Nitya. Dan ini sudah stabil dan kita yakinkan Jawa Timur selesai. Karena sudah 70% yang masuk suaranya artinya. 70% mirip dengan Jawa Tengah. Selesai juga dari sisi perolehan. Betul, dan Jawa Barat juga dengan jarak yang sedemikian jauh selesai. Yang dinanti adalah Jakarta. Bagaimana dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas dari Jakarta? Tetaplah bersama kami di Suara Unggul Kompas TV, independen terpercaya.